Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas pendidikan biologi B 2021 Universitas Pendidikan Indonesia akan menampilkan hasil praktikum oogenesis pada mata kuliah perkembangan hewan. Adapun anggota kelompok 4B yaitu Bara Adrian Hartanto, Eva Sulistianti, Mila Nur Laila, Mumtazah Imtiaz Farid Abdullah Syarafi, Nabila Khairunisa, Safitri Novantira Putri, Sinta Satika Rizky, dan Kistina Hunafa Kudsi. Selamat menyaksikan! Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur yang bersifat diploid. Ovarium pada hewan betina bertugas menghasilkan sel telur. Pada peristiwa oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonium. Oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Sedangkan pada kebanyakan hewan betina, bakal sel telur akan mengalami proses mitosis menjadi oogonia. Proses ini berlangsung pada usia yang sangat dini. Dengan demikian, oogenesis bertujuan untuk membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni ovarium, dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Siklus estrus adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada kebanyakan mamalia betina seperti tikus akibat hormon-hormon reproduksi. Siklus ini dimulai setelah betina matang secara seksual. Siklus ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase proestrus yang ditandai dengan bentuk sel epitel yang bulat berinti dan tidak ada leukosit atau paling tidak terdapat sedikit leukosit. 2. Fase estrus yang ditandai dengan sel epitel menanduk yang sangat banyak dan sel epitel dengan inti bergenerasi. 3. Mesoestrus atau yang ditandai dengan sel epitel menanduk dan leukosit yang banyak. Terakhir, di estrus ditandai dengan sel epitel berinti sedikit, leukosit banyak, dan terdapat lendir. Adapun tujuan dalam praktikum oogenesis ini yaitu 1. Membedakan kondisi dan warna vagina pada berbagai fase siklus estrus. 2. Membuat preparat apusan vagina tikus. 3. Membedakan sel epitel bertanduk, dan sel leukosit pada preparat apusan vagina. 4. Menentukan fase-fase siklus estrus berdasarkan data pengamatan. 5. Membuktikan masa kesuburan dengan alat OvuTest. Dan 6. Membuktikan kehamilan dengan alat tespek. Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan menghitung ovulasi atau OvuTest adalah OvuTest berjumlah 3 buah dan cup kecil berjumlah 3 buah. Sedangkan bahan yang digunakan dalam kegiatan menghitung ovulasi atau OvuTest adalah urin dengan jumlah secukupnya. Memasukkan alat OvuTest ke dalam cup yang berisi urin, kemudian diamkan selama 10 menit. Jika hasil tersebut menunjukkan 2 garis atau strip, maka hasil OvuTest tersebut menyatakan wanita tersebut sudah memasuki masa subur. Sebaliknya, jika hasil menunjukkan 1 garis atau strip, maka hasil OvuTest menyatakan wanita tersebut belum memasuki masa suburnya. Berdasarkan praktikum menghitung ovulasi menggunakan OvuTest pada 3 sampel urin, kami mendapatkan hasil bahwa 3 orang tersebut belum masuk ke dalam fase ovulasi atau masa subur. Karena hasil yang ditunjukkan melalui OvuTest memperlihatkan bahwa ketiga wanita tersebut sama-sama bergaris 1 yang artinya negatif atau belum memasuki waktu subur. Hal itu sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan rumus masa subur. Dapat diketahui bahwa prinsip kerja OvuTest ini adalah berdasarkan kadar hormon estrogen yang dikandung dalam tubuh. Estrogen digunakan untuk mengetahui kesuburan. Masa subur wanita merupakan masa pada saat sel telur dilepaskan dari ovarium yang terjadi setiap siklus menstruasi wanita. Pada masa tidak subur, hormon estrogen yang tersedia hanya sedikit. Sedangkan jika memasuki masa subur, hormon estrogen akan meningkat dengan pesat saat masa subur wanita dan siap dibuahi oleh sperma. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan uji kehamilan yaitu tespek sebanyak 1 buah dan cup kecil sebanyak 1 buah. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu urin ibu hamil berusia 3 bulan dengan jumlah secukupnya. Langkah kerja kegiatan uji kehamilan.
1. Siapkan urin ibu hamil berusia 3 bulan ke dalam cup kecil. 2. Buka kemasan test pack dan keluarkan strip test pack untuk menguji. 3. Celupkan strip test pack pada bagian yang putih ke dalam cup berisi urin tadi hingga batas garis max selama kurang lebih 15 detik. Kemudian, angkat dan letakkan strip pada bidang datar. 4. Diamkan strip test pack selama 1-3 menit dan amati perubahan yang terjadi. Apabila muncul satu garis merah muda, maka hasilnya adalah negatif atau tidak hamil. Sedangkan apabila muncul 2 garis merah muda, maka hasilnya adalah positif atau hamil. Berdasarkan hasil kegiatan uji kehamilan menggunakan strip test pack pada urin ibu hamil berusia 3 bulan, didapatkan hasil bahwa terdapat 2 garis merah muda pada strip test pack setelah menunggu selama 2 menit. Maka hasil dari kegiatan ini adalah positif hamil. Alat dan bahan dalam kegiatan membuat apusan vagina tikus adalah pipet sebanyak 3 buah, objek las sebanyak 1 buah, hot plate sebanyak 1 buah, bak bilas sebanyak 1 buah, dan mikroskop sebanyak 1 buah. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu mencit atau tikus betina sebanyak 1 ekor, methylene blue secukupnya, NaCl 1% secukupnya, alkohol 70% secukupnya, dan Aquades secukupnya. Langkah kerja membuat apusan vagina tikus. 1. Tikus betina disiapkan. 2. NaCl 1% dimasukkan ke dalam vagina tikus, lalu dihisap kembali, lalu diteteskan pada objek las dan diratakan. 3. Objek las dikeringkan. 4. Setelah kering, apusan vagina ditetesi alkohol 70% dan dikeringkan kembali. Setelah kering, apusan vagina ditetesi methylene blue untuk tahap pewarnaan dan dikeringkan. 6. Apusan vagina dibilas dengan Aquades. Apusan vagina diamati menggunakan mikroskop. Adapun hasil dan pembahasan dari praktikum apusan vagina tikus yaitu siklus estrus adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada kebanyakan mamalia betina seperti tikus akibat hormon-hormon reproduksi. Siklus ini dimulai setelah betina matang secara seksual. Siklus ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase proestrus, mesoestrus, metestrus, dan diestrus. Berdasarkan hasil pengamatan, tikus yang diamati sedang mengalami fase proestrus yang ditunjukkan dengan bentuk sel epitel yang bulat dan berinti serta tidak ditemukannya sel leukosit. Fase ini menandakan akan datangnya birahi. Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan mengamati preparat yaitu mikroskop sebanyak 1 unit, preparat awetan sebanyak 3 buah, dan kamera sebanyak 1 unit. 1. Folikel primordial. Folikel primordial merupakan unit dasar terpenting reproduksi dari ovarium. Secara histologis, folikel primordial mengandung satu unsur oosit primer berukuran kecil dengan diameter kurang lebih 25 mikrometer yang tertahan dalam stadium profase dari meiosis 1, satu lapis sel granulosa gepeng atau squamous dan lamina basalis. Folikel atresi primordial yaitu lapisan epitel pipi tunggal pada ovum. 2. Folikel primer. Folikel primer ditandai dengan adanya satu atau lebih sel granulosa kuboid yang tersusun dalam satu lapis sel yang mengelilingi oosit. Folikel atresi primer yaitu folikel yang dibatasi epitel pipi tunggal. 3. Folikel sekunder atau folikel tubuh.
Perkembangan folikel sekunder dimulai dengan bertambahnya sel granulosa lapisan kedua, yang diikuti dengan perubahan sel granulosa dari epitel selapis kuboid menjadi epitel berlapis kolumner. Perkembangan folikel sekunder juga ditandai dengan perkembangan TK. Folikel sekunder yang telah tumbuh sempurna akan mengandung 5 struktur utama yang terdiri dari oosit yang tumbuh sempurna dikelilingi oleh zona pelusida, sekitar 9 lapis sel granulosa, lamina basalis, TK interna, TK eksterna, dan jalinan kapiler dalam jaringan TK. 4. Folikel de Graaff atau folikel matang ditandai dengan munculnya suatu ruang atau kavitas atau antrum yang mengandung cairan yang disebut cairan folikuler atau liquor folliculi. Folikel atresi de Graaff yaitu folikel yang memiliki antrum sudah menyatu dan membesar. 5. Corpus luteum. Corpus luteum merupakan tahap lanjut dari folikel Graaff setelah ovulasi. Saat ovulasi, folikel Graaff pecah, menjadi berkerut dan tinggal cangkang. Jika tidak terjadi implantasi, corpus luteum akan berdegenerasi. Sisa-sisa sel difagosit oleh makrofag. Corpus luteum digantikan oleh jaringan parut dan jaringan penyambung padat hingga akan membentuk corpus albicans. 6. Corpus albicans merupakan hasil degenerasi corpus luteum dengan ciri-ciri sel cangkang. Adapun hasil dan pembahasan dari kegiatan mengamati preparat oviduct yaitu oviduct atau dikenal dengan tuba Fallopi merupakan saluran organ reproduksi betina yang berperan untuk mengantarkan ovum dari ovarium menuju uterus. Oviduct ini berjumlah sepasang dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum sebagai jalur pembuka dari ovarium, terdapat fimbria atau jumbai-jumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum, ampula sebagai jalur terpanjang dan luas, tempat fertilisasi terjadi, dan isthmus bagian sempit dekat uterus. Dinding oviduct terdiri dari 3 lapisan, yaitu membran serosa merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan ikat, muscularis merupakan lapisan otot, dan mukosa merupakan lapisan yang membatasi lumen. Adapun hasil dan pembahasan kegiatan mengamati preparat testis yaitu tubulus seminiferus terletak di dalam testis yang merupakan lokasi spesifik meiosis dan pembentukan gamet jantan berikutnya, yaitu spermatozoa. Bentuknya seperti pipa berkelok-kelok. Spermatogonium merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. Spermatosit adalah sel sperma pada tahap awal yang dibagi dengan meiosis untuk menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom. Hal ini menandai awal dari penciptaan sperma di testis. Spermatid adalah sel sperma belum matang yang terbentuk dari spermatogonium selama meiosis. Bentuknya seperti sel-sel epitel. Spermatozoa merupakan sel dari sistem reproduksi laki-laki yang dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat pria berejakulasi. Bentuknya memanjang, terdiri dari kepala dan ekor. Adapun kesimpulan dari praktikum oogenesis ini adalah oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur yang bersifat diploid. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Sedangkan pada kebanyakan hewan betina, bakal sel telur akan mengalami proses mitosis menjadi oogonia. Oogenesis bertujuan untuk membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi, di mana prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Pada manusia, terdapat fase reproduksi, yaitu menstruasi yang terjadi pada wanita. Sedangkan pada hewan betina, terdapat fase reproduksi yang disebut siklus estrus. Siklus estrus adalah perubahan tingkah laku fisiologis dan fisik hewan betina. Terdapat 4 fase pada siklus estrus, yaitu proestrus, estrus, metastrus, dan diestrus. Sel leukosit pada vagina berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman yang dapat merusak ovarium. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan hasil praktikum oogenesis.